Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 2286 Segalanya salah di bawah reinkarnasi. Siapa yang mengajarimu ini? Holy Lord Phoenix Ilahi kehilangan ekspresi tenangnya, yang membuat Lin Yun lengah dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Penting. Lin Yun mundur beberapa langkah. Setelah melihat ini, Guru Suci Shen Huang tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa dia sedikit takut pada makhluk kecil ini. Dia tersenyum sedih, ekspresinya kembali normal, tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Benar, tidak masalah siapa yang mengajarimu, yang penting kamu tahu caranya." Untuk menggunakan pedang ini, pihak lain agak aneh. Tidak dapat dikatakan siapa yang mengajarkan ilmu pedang reinkarnasi, hanya dapat dikatakan bahwa ilmu pedang itu diajarkan oleh Master Pedang Ziyuan, dan pendekar Ziyuan tidak mengajarinya secara pribadi. Kebanyakan darinya disadari sendiri, dan bahkan teknik pedang samsara sendiri berasal dari pedang Setsuna. Ini adalah rahasia besar Lin Yun, dia tidak yakin apakah pihak lain telah melihat rahasia reinkarnasi atau mengetahui hubungannya dengan Master Pedang Ziyuan. Apakah itu baik atau buruk sulit untuk diputuskan. Ekspresi Lin Yun berubah, dia memikirkannya dan berkata, "Mengapa kita tidak berhenti di sini hari ini? Ini tidak mungkin. Aku baru saja mulai. Apakah kamu tidak cukup baik?" Seseorang tidak bisa mengatakan dia tidak baik. Gunakan saja ilmu pedang ini untuk menyerang dan bertahan. Holy Lord Phoenix Ilahi menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum. Dia telah meminta Lin Yun untuk pergi sebelumnya, tapi sekarang dia tidak tega untuk pergi. "Tidak apa-apa, diam saja, dia tidak akan menyakitimu." Xiao Bingfeng menghela nafas pelan dan berkata dengan santai. Lin Yun bergumam dalam hatinya bahwa Kaisar sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Namun, ini menghilangkan kekhawatirannya. Lin Yun tersenyum dan berkata, "Oke." Pihak lain adalah lawan yang sangat langka, dan efek peningkatan dari ilmu pedang reinkarnasi karena dia sangat jelas. Selanjutnya mereka berdua akan bertarung lagi. Lin Yun hanya menggunakan teknik pedang samsara dan melepaskan semua metode lainnya, menggunakannya berulang kali. Setelah Dewa Suci Phoenix mengalaminya sekali, dia menjadi lebih mahir ketika dihadapkan dengan teknik pedang semacam ini lagi. Pada saat yang sama, Lin Yun menemukan bahwa perubahan kecepatan pihak lain menjadi lebih licik dan aneh. Konsepsi artistik pihak lain dan teknik pedang samsara memiliki kesamaan tetapi tidak sepenuhnya mirip. Lin Yun secara intuitif merasa bahwa lawannya memiliki sisa kekuatan, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa potensi ilmu pedangnya lebih tinggi daripada lawannya. Ini mungkin tidak stabil seperti partai lain, tetapi batas atasnya jauh lebih tinggi daripada partai lain. Pertarungan ini bukan sekedar diskusi, tapi lebih seperti memberi tip dan nasihat. Reinkarnasi dalam sekejap. Lin Yun sekali lagi menggunakan momentum reinkarnasi, dan kekuatan pedangnya sangat mencengangkan, tetapi perasaan telah memecahkan kemacetan tertentu tidak muncul lagi. "Jangan khawatir, pedangmu bukan hanya tentang kembali ke masa lalu, kamu harus lebih berpikir dan memperhitungkan perubahan ruang dan waktu." Holy Lord Phoenix Ilahi memblokir pedangnya dan melanjutkan, "Ada banyak hal yang perlu dipikirkan, dan keadaan tidak stabil adalah hal yang wajar. Lagi pula, Anda baru saja melihat sekilas pintu dan belum memasuki ruangan." Lin Yun mengangkat matanya, warna aneh muncul di matanya, dan berkata dengan suara tanpa suara, "Bagaimana kamu tahu ini? Kenapa aku tidak tahu?" Holy Lord Phoenix Ilahi berkata sambil tersenyum, "Kamu belum melihat petunjuk apapun sampai sekarang. Pernahkah kamu memikirkan mengapa niat pedang cahaya ilahi kamu tidak dapat menekanku? Apakah itu hanya karena banyaknya aturan suci? Bagaimana? Pikirkan lebih lanjut tentang hal itu." Dia menunjuk ke kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, "Lanjutkan." Mereka berdua bertarung berkali-kali malam itu, dan jika ada keraguan, Holy Lord Phoenix Ilahi pasti akan memberikan nasihat. Namun bimbingannya bukan untuk mengajar, tetapi untuk berhenti dan membiarkan Lin Yun berpikir sendiri dan mengembangkan ide-idenya. Pada saat itu selesai, Lin Yun telah menggunakan reinkarnasi instan sebanyak 10 kali, di mana ia berhasil 3 kali dan gagal 7 kali. Tingkat kegagalannya sangat tinggi, tetapi bagi Lin Yun itu adalah perubahan yang mengejutkan. Ketika dia berlatih sendiri sebelumnya, dia hanya berhasil 1 kali, dan kemudian gagal terus-menerus. Ini hampir fajar. Kamu harus kembali.
Saat kamu kembali, pikirkanlah. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum, melambaikan lengan bajunya, dan menghilang. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dengan banyak pertanyaan di benaknya. Saat dia kembali ke kediaman Liu Yun, langit sudah benar-benar cerah, dan Holy Lord Xinghe telah menunggu lama. Hadiah besar kemarin telah disiapkan kembali. Ini terlalu sopan. Lin Yun sangat terkejut. Pertama kali dia menerimanya, dia masih memiliki hati nurani yang bersih, namun kini dia akhirnya merasa ada yang tidak beres, sehingga dia menanyakan apa yang dikatakan orang lain berkali-kali. Tuan Suci Galaksi, Tuan Suci itu, tidakkah Anda benar-benar ingin menerima saya sebagai menantu Anda? Lin Yun berkata dengan serius. Melihat ekspresinya yang serius, Holy Lord Xinghe tidak bisa menahan tawa dan berkata, anak baik, kamu benar-benar bijaksana. Ambillah saja. Kamu pantas mendapatkan ini. Jika kamu tidak menerimanya, Holy Master akan menyalahkanku. Dia tidak tinggal lama, hanya menepuk bahu Lin Yun dan berkata, Dewa Suci akan menemuimu dalam 6 hari. Bagus. Mata Lin Yun berbinar, dia tidak melupakan urusannya, dia datang ke Gunung Shen Huang untuk meminta bala bantuan. Untuk masalah sebesar ini, kita hanya bisa berbicara dengan Holy Lord ini. Kaisar Agung, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Mengapa kamu mengatakan dia tidak akan menyakitiku? Setelah Saint Lord Xinghe pergi, Lin Yun datang ke alam rahasia Ziyuan dan bertanya langsung pada Xiao Bingfeng. Xiao Bingfeng jarang menjawab, hanya menghela nafas dan berkata, beberapa hal tidak dapat dihindari. Kamu akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Kamu dapat dengan bebas menggunakan sumber daya ini. Buah darah Phoenix dan pil darah Phoenix lebih baik dari milikku. Janji. Lin Yun tidak pelit dan langsung mengeluarkannya dan memberikannya padanya. Setelah Xiao Bingfeng mengambilnya, dia mencium Lin Yun dengan penuh semangat dan berkata, hei, saudaraku, terima kasih. Lalu dia lari dalam sekejap, Lin Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya, gadis ini benar-benar tidak bisa ditebak. Pulau terapung yang paling dekat dengan Gunung Suci di Gunung Shen Huang adalah kediaman Ting Sui dan kediaman Ji Zixi. Hari ini, Ji Zixi berpakaian sangat khidmat, mengenakan jubah bermotif api emas, memamerkan sosok yang hampir sempurna. Dia juga tampak mulia dan murah hati, mengenakan mahkota yang mirip dengan Dewa Suci Phoenix Suci. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yun, Holy Lord Phoenix Ilahi bergegas mendekat dan langsung melambai pada pelayan itu untuk pergi. Kamu gugup. Melihat Ji Zixi yang sedang melihat ke cermin, Holy Lord Phoenix Ilahi menunjukkan ekspresi menyayanginya dan tertawa kecil. Ji Zixi berbalik dan melihat luka dari Holy Lord Phoenix Ilahi. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia berkata, ayah, ada apa denganmu? Itulah yang dilakukan putra kesayanganmu, Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan acuh tak acuh setelah duduk. Ji Zixi terkejut, bagaimana dia bisa menyakiti ayah? Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum dan kemudian memberikan beberapa penjelasan. Setelah mendengar ini, Ji Zixi tidak bisa menahan senyum, dan berkata, saudara Lin memang seorang penyihir ilmu pedang yang jarang terlihat dalam 500 tahun. Dia benar-benar hebat. Holy Lord Phoenix Ilahi berpura-pura marah dan berkata sambil tersenyum, apa? Sekarang kamu tidak merasa kasihan atas cedera ayah? Ayah memiliki keterampilan sihir yang luar biasa, tetapi hanya sedikit luka yang dangkal. Itu tidak masalah. Ji Zixi melangkah maju untuk memberikan tepukan pada guru suci Phoenix Suci dan berkata sambil melakukannya, ayah harus membimbing saudara Lin dengan baik. Jangan malas. Kamu harus lebih rajin. Hahaha. Holy Lord Phoenix Ilahi tertawa keras dan berkata, kamu gadis, kamu benar-benar tidak menyembunyikan apapun. Tidak apa-apa. Ayah juga menghargai anak ini. Tepat pada saat ini, Yang Mulia Xinghe dan Yang Mulia Qinghe tiba pada waktu yang bersamaan. Setelah Holy Lord Qinghe memberi hormat, dia berkata, Holy Master, upacaranya akan segera dimulai. Senyuman Holy Lord Phoenix Ilahi memudar, dan dia memandang Ji Zixi dan berkata, baik bakat maupun bakatmu jarang terjadi dalam ribuan tahun, tetapi kamu masih terlalu muda. Ji Zixi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayah, putriku akan berhasil menyelesaikan upacaranya dan melahirkan tubuh ilahi Phoenix. Setelah kamu memadatkan tubuh ketuhananmu, kamu akan menjadi Dewi Phoenix. Tanggung jawab dan kewajiban Dewi tidak dapat dihindari, kata Holy Lord of the Phoenix Ilahi dengan sungguh-sungguh. Putriku tahu. Ji Zixi memberi isyarat kepada Holy Lord Phoenix Ilahi agar tenang dan tidak khawatir. Holy Lord Qinghe juga berkata, upacara ini pada dasarnya berisiko, tetapi dengan pecahan api ilahi yang dikirim oleh ahli pemakaman, hampir tidak ada risiko, dan bahkan ada kemungkinan berdampak pada tubuh dewa bawaan. Guru suci melakukannya tidak perlu khawatir.
Guru suci Shen Huang memperhatikan kedua orang itu pergi. Segera setelah mereka pergi, Guru suci Xinghe berkata, Guru suci Tianqi ada di sini. Ekspresi Guru suci Shen Huang segera menjadi lebih serius, dan dia dengan cepat berkata, kamu bawa Holy Lord pergi ke aula utama sekte. Saya akan menyegarkan diri dan pergi ke sana. Holy Lord Tianqi adalah anggota aliansi suci dan tamu terhormat yang diundang olehnya. Dia harus membersihkan rumahnya penampilan sekarang. Setengah jam kemudian, Holy Lord Phoenix ilahi yang bersinar muncul di hadapan Holy Lord Tianqi. Tuan Suci Tianqi adalah seorang junior, dan budidayanya tidak sebaik pihak lain. Dia adalah orang pertama yang memberi hormat, saya telah bertemu dengan Tuan Suci. Hei, Tuan Suci, Anda juga sopan. Tuan Suci Shen Huang buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Anda adalah tamu terhormat Gunung Shen Huang saya, jadi Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan. Guru suci Tianqi berkata, Holy Master berharap untuk memahami Tuan penguburan kecantikan melalui saya dalam surat itu, tapi dia mungkin kecewa. Bagaimana menurut Anda? Holy Lord Phoenix ilahi berkata. Tuan suci Tianqi tidak menyembunyikan apapun. Dia dan Lin Yun hanya bertemu satu sama lain beberapa kali. Dia muncul di pertemuan akbar Tianqi ketika dia menyaksikan Lin Yun mengalahkan Huang Xuanyi dari daftar pil ilahi. Mengungkapkan keprihatinan aliansi suci terhadapnya dan beberapa harapannya, tapi tidak banyak kontak setelah itu. Mungkin si kecil ini telah melupakanku, kata Tianqi Shengzun setengah bercanda dengan senyuman di wajahnya. Faktanya, bukan tidak mungkin. Dia adalah penguasa suci Tianqi pada saat itu, dan sekarang dia adalah penguasa suci Tianqi. Setelah bertahun-tahun, dia mungkin tidak begitu mengingatnya. Guru suci Shen Huang tersenyum dan berkata, bukan itu masalahnya. Saya mendengar bahwa aliansi suci juga membantu ketika kami mendaki ke puncak jalan Lin Yuntian. Ini adalah kebaikan yang besar dan dia tidak akan melupakannya. Yang mulia Tianqi dia tersenyum, tidak berkomitmen. Sebenarnya, tujuanku datang ke sini hari ini bukan karena masalah ini. Holy Lord Shen Huang berkata dengan sedikit serius, setelah Longmen dibubarkan, kekuatan yang masih bersedia mengikuti leluhur naga Azure membentuk aliansi suci, dan dalam pertempuran antara berbagai kekuatan kami selalu tetap netral, tetapi Anda tetap harus mematuhi sumpah yang Anda buat saat itu, menjaga Kunlun, dan membangun kembali jalan surgawi. Tuan Suci Tianqi berkata dengan serius, ini wajar. Saat itu, Lin Yunguan mengalahkan 9 jalan surgawi. Begitu seorang anak ajaib tumbuh, dia pasti akan menjadi pahlawan di Kunlun. Inilah sebabnya kami menghentikan Sekte Xuantian mengambil tindakan terhadapnya. Kami telah memperhatikannya secara diam-diam selama bertahun-tahun, dan tentu saja para jenius lainnya juga sedang mengincar kami. Kali ini dia bertarung di Gunung Pemakaman dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Semua orang di aliansi suci terkejut. Bahkan jika Holy Lord tidak menulis surat, saya akan pergi ke sana secara pribadi. Holy Lord Phoenix ilahi mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat rileks, dan dia berkata sambil tersenyum, itu bagus, The Aliansi Suci dapat memilih untuk memasang taruhan. Jika ada yang dapat membangun kembali jalan surgawi, itu pasti Lin Yun. Lin Yun dapat melakukan apa yang 9 kaisar tidak dapat lakukan saat itu. Kata-katanya bersifat kategoris dan mengungkapkan sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sikapnya, yang membuat Holy Lord Tianqi terlihat sangat terkejut. Pihak lainnya adalah Holy Lord of the Phoenix ilahi, yang dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di bawah kerajaan kekaisaran dan merupakan tokoh terkenal di Kunlun. Ketika orang lain mengatakan ini, mereka dapat menertawakannya, tetapi kata-kata dari Holy Lord Phoenix ilahi tidak bisa tidak menggerakkan orang. Dibandingkan dengan 9 kaisar. Bukankah ini agak jauh, meskipun saya juga sangat optimis tentang dia, kata Tianqi Shengzun tidak yakin. Kaisar Selatan begitu agung saat itu, menyapu seluruh dunia dan menekan kegelapan 100.000 tahun. Lin Yun secara alami adalah keajaiban kelas 1, tapi hanya berbicara tentang ilmu pedang, ada Yu Qingfeng di atas ilmu pedang. Tianqi Shengzun berkata tanpa daya, setelah Kaisar Selatan pergi, Yu Qingfeng tidak berpikir untuk membangun kembali Tianlu, tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Guru Suci Shen Huang memegang teh dan berkata perlahan, pernahkah Anda mendengar tentang Guru Suci Tianqi? Di zaman kuno, ada seorang pendekar pedang yang melayang di langit, menekan dunia, menenangkan 8 limbah, dan bahkan membunuh dewa dengan alam sucinya. Tianqi Shengzun benar-benar tercengang ketika mendengar ini, dia terkejut, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan gemetar, mungkinkah itu?
Holy Lord Phoenix Ilahi mengangguk dan berkata, ruang adalah raja, waktu dihormati, sebab dan akibat sulit ditentukan, kekacauan tidak dapat dibuka, kebenaran itu abadi, Tai Chi memperluas langit, dan 5 elemen berubah menjadi bumi. Tetapi di bawah reinkarnasi, itu semua hanyalah ilusi. Holy Lord Phoenix Ilahi memandang Holy Lord Tianqi dan berkata-kata demi kata, apakah Lin Yun ada hubungannya dengan Master Pedang Ziyuan atau tidak, dia telah memulai jalur reinkarnasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa suci Tianqi sangat terkejut, betapa menakutkannya jalan suci reinkarnasi sejak lahirnya era naga, hanya 2 orang yang menguasainya. Salah satunya adalah leluhur naga Azure Ilahi, dan yang kedua adalah penerus leluhur ilahi, Master Pedang Ziyuan. Sekarang orang ketiga akan segera muncul. Dia sangat terkejut sesaat sehingga tangan yang memegang cangkir teh tidak bisa menahan gemetar, dan cangkir tehnya terbentur. Bab 2287 Reinkarnasi mengendalikan segalanya. Ruang adalah raja, waktu dihormati, sebab dan akibat sulit ditentukan, kekacauan tidak dapat dibuka, kebenaran abadi, Tai Chi menyebarkan langit, 5 elemen mengubah bumi. Di bawah reinkarnasi, semuanya salah. Holy Lord Phoenix Ilahi menyebutkan total 8 jalan abadi, sebenarnya ada jalan abadi lainnya, yaitu jalan takdir. Namun sejak zaman kuno, takdir berada di luar kendali kita. Takdir juga merupakan eksistensi yang paling halus dan tidak teratur, ia ada secara nyata, namun tidak ada yang benar-benar dapat melihatnya dengan jelas, sedangkan untuk menguasainya tidak mungkin dibicarakan. Ruang, waktu, sebab dan akibat, kekacauan, kebenaran, Tai Chi, ketidakberwujudan dan reinkarnasi. 8 jalan abadi secara teoritis tidak lebih tinggi atau lebih rendah. The Eternal Avenue ada selamanya dan sangat diperlukan di dunia manapun. Hanya proses pengendalian dan penggunaannya saja, kekuatan dan misteri jalan reinkarnasi jelas lebih kuat dari jalan lainnya. Ini bukanlah pernyataan mutlak, ini terutama disebabkan oleh 2 master jalan besar reinkarnasi, leluhur naga Azure Ilahi dan master pedang layang-layang ungu. Tak perlu dikatakan lagi, yang pertama mengakhiri era sebelumnya dan membuka era naga, setelah itu mengalami kekacauan kuno dan menekan para dewa dan iblis kekacauan. Dalam perang dewa kuno, dia berperang melawan dunia besar dari semua era, membangun prestise alam Kunlun di seluruh alam semesta. Setelah abad pertengahan, alam Kunlun didorong ke tahun-tahun paling gemilangnya dan menjadi salah satu pusat era semesta. Ini adalah rahasia yang sangat kuno. Tidak banyak orang di dunia Kunlun yang mengetahuinya, tetapi Holy Lord Shen Huang dan Holy Master Tianqi pasti mengetahuinya. Adapun Master Pedang Ziyuan, dia tahu terlalu banyak. Dia menjadi terkenal di zaman kuno. Dia berkeliling dunia sebagai keturunan Qinglong, menaklukkan dunia, menindas 8 daerah terlantar, dan membunuh para dewa dengan alam sucinya. Dia tidak hanya menggerakkan Kunlun dengan ketenarannya, tetapi juga mengejutkan alam semesta. Dia melanggar akal sehat dan menyebabkan dampak yang tak terbayangkan pada orang-orang berkuasa di zaman itu. Di mata para dewa, alam suci itu seperti semut, bahkan yang kuat di alam kekaisaran hanyalah semut yang lebih kuat. Tapi Master Pedang Ziyuan adalah pembunuh dewa tingkat suci, jadi bisa dibayangkan betapa mengejutkannya gelombang yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, ketika Guru Suci Tianqi mengetahui bahwa Lin Yun pertama kali melihat jalan menuju reinkarnasi, tangan yang memegang cangkir teh gemetar putus asa. Apakah ini nyata? Tianqi Shengzun mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Holy Lord Phoenix Ilahi mengangguk dan berkata, itu benar. Dia akan datang untuk bertarung denganku malam ini. Lalu kamu bisa menyaksikan pertempuran itu dalam kegelapan. Holy Lord Tianqi menghela nafas pelan dan berkata, Holy Lord telah mengatakan ini, bagaimana mungkin saya tidak mempercayainya? Namun, saya sangat penasaran dan ingin mengamati serta mempelajarinya. Melihat hal ini, Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum dan berkata, kalau begitu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Ya Tuhan, tolong bicara. Tianqi Shengzun Dao. Aliansi suci juga harus memiliki token naga hijau kecil. Jika melihat berarti percaya, dapatkah saudara Tianqi memberikan token naga hijau kecil ini kepada Lin Yun dan memberinya kesempatan, kata Holy Lord Phoenix Ilahi sambil tersenyum di wajahnya. Tujuan. Perintah Qinglong kecil. Tianqi Shengzun bergumam, saat ini, hanya ada segelintir tingkat naga hijau kecil di Kunlun, paling banyak tidak lebih dari 3. Lin Yun sangat berharga, kata Holy Lord Phoenix Ilahi dengan nada serius. Benarkah? Tianqi Shengzun berkata dengan ragu, bahkan jika itu benar-benar diberikan kepadanya, pada saat ini, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bersedia.
Holy Lord Phoenix Ilahi berkata, ketahuilah saja apa yang dia inginkan. Tentu saja, kami tidak akan pernah memaksanya. Pada akhirnya, itu tetap tergantung pada keinginannya sendiri. Bagus. Waktu berlalu, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tentu saja, bagi Lin Yun, 4 atau 5 bulan sebenarnya telah berlalu, karena dia menggunakan cairan naga suci untuk mengaktifkan formasi ruang waktu, dan menghabiskan lebih banyak waktu di alam rahasia. Selama periode ini, dia bertarung melawan Dewa Phoenix Ilahi di malam hari dan menghabiskan sisa waktunya dalam pengasingan di bawah pohon ilahi Indus. Setiap pagi, Petapa Agung Singhe akan membawakan hadiah terima kasih dengan senyuman di wajahnya, dan dia akan melakukannya selama beberapa hari berturut-turut. Cairan suci naga ilahi, buah darah Phoenix, pil darah Phoenix, berbagai buah roh milenium, dan sejumlah besar kristal suci. Jumlah sumber dayanya tidak terbayangkan. Mengandalkan sumber daya yang begitu agung, kultivasi Lin Yun secara paksa ditumpuk, dan dia datang ke alam laut spiritual Saint Lord tingkat keempat. Dia menikmati perlakuan sebagai putra dewa, begitu melamun sehingga Lin Yun bahkan ragu apakah dia akan merampok uang keluarga Gunung Sen Huang. Selain itu, saya tidak tahu apakah itu ilusi. Sejak pertarungan dengan Dewa Suci Phoenix menggunakan teknik pedang samsara malam itu, sikap lawan telah berubah secara dramatis. Konon mereka bertarung satu sama lain, namun nyatanya mereka saling mengajari, pihak lain memberikan instruksi tentang ilmu pedangnya selama seluruh proses. Ada juga banyak pengetahuan dan pengalaman tentang jalan suci, dan pemahaman Lin Yun tentang jalan suci telah membuat kemajuan yang radikal. Latihan keras orang lain selama 10 tahun tidak sebaik bimbingan orang ini selama periode ini. Sejak awal Lin Yun hanya bisa melepaskan samsara sebentar-sebentar untuk mendobrak penghalang, pada akhirnya Lin Yun hampir mengenai sasaran dengan setiap serangan, dan setiap pedang dapat ditebas dengan mulus, menimbulkan efek yang luar biasa. Saat ini, di bawah pohon Sicamore suci memancarkan cahaya suci yang kabur. Lin Yun duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi, di belakangnya mekar 3 bunga jalan raya, yaitu bunga pedang dan bunga angin dan petir. Memikirkan keajaiban besar pedang, ada ribuan benang yang menempel di sekitarnya, dan benang-benang itu naik dan turun seperti benang cahaya yang cemerlang. Ini adalah jumlah aturan kendo, sedangkan jumlah aturan angin dan petir jauh lebih sedikit. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Intinya selain ketiga bunga jalan tersebut, juga terdapat benang sari yang sangat indah, yang mengembun dan terbentuk sedikit demi sedikit. Desir, desir, desir. Di sekitar Lin Yun yang sedang duduk bersila, ada bayangan kabur dari orang-orang yang dengan panik berlatih teknik pedang samsara, hal-hal ini tercermin dalam gambaran di benak Lin Yun. Seiring dengan perubahan dalam ilmu pedang, ruang dan waktu terus saling terkait. Seiring berjalannya waktu, bayangan dan bayangan cahaya terus berputar. Dan benang sari, yang melambangkan jalan keempat, terus mengeras, dan kecemerlangannya semakin terang. Ada aura kuat kuno dan misterius yang terus-menerus terakumulasi dan muncul di Lin Yun. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi suara keras tiba-tiba datang dari bawah pohon Sicamore suci, dan ledakan dahsyat meledakkan semua kecemerlangan suci pohon Sicamore suci. Bing Feng kecil di bawah air terjun tiba-tiba membuka matanya, dan ketika dia melihat pemandangan ini dari kejauhan, pupil matanya menyusut tajam. Selesai. Di belakang Lin Yun, bunga aneh keempat akhirnya mengembun, melambangkan jalan abadi reinkarnasi. Sial, sial, sial. Suara lonceng jalan segera bergema di antara langit dan bumi, dan kelopak bunga reinkarnasi terus terbuka, akhirnya mekar menjadi cahaya ilahi warna-warni yang melambangkan jalan abadi. Di bawah cahaya ilahi, Lin Yun membuka matanya, mengenakan pakaian suci Qingxiang yang membuatnya menonjol. Lin Yun berdiri dan merentangkan tangannya. Bunga jalan perlahan jatuh di telapak tangannya, dia menghela nafas lega, dan semua emosinya dilepaskan. Dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Dari pertama kali dia mengetahui bahwa Master Pedang Ziyuan menggunakan reinkarnasi untuk membunuh dewa, hingga melihat klon Master Pedang Ziyuan lagi di pegunungan pemakaman, dan kemudian menyadari teknik pedang reinkarnasi. Dia memasuki alam suci di Gurun Tiansu, berlatih teknik pedang samsara berkali-kali di Gunung Phoenix Ilahi, dan bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan Red Flame Saint Lord. Pada saat dia benar-benar menyadarinya, Lin Yun tidak gila di dalam hatinya, melainkan merasa sangat tenang. Selamat. Xiao Bingfeng mendatangi Lin Yun, dengan ekspresi kegembiraan yang tulus di wajahnya yang lembut. Lin Yun menoleh ke arahnya, mata mereka bertemu, dan keduanya tertawa tanpa sadar, semuanya dalam diam.
Pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya telah membuat mereka berdua memiliki pemahaman yang diam-diam, saat mereka saling memandang, mereka mengetahui pikiran satu sama lain. Lin Yun memegang bunga dao agung di telapak tangannya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, kita baru saja memulai, dan jalan masih panjang. Cara menggunakan cara reinkarnasi juga merupakan sebuah pengetahuan. Jangan khawatir, cari lagi dan lihat di mana tanda reinkarnasi yang ditinggalkan oleh Master Pedang Ziyuan. Dia pasti tidak akan menjadi penjaga toko yang lepas tangan, kata Xiao Bingfeng. Dia juga hanya tahu sedikit tentang jalan besar reinkarnasi, tapi dia tahu karakter Master Pedang Ziyuan. Karena dia telah meninggalkan tanda reinkarnasi, pasti ada beberapa metode kultivasi yang terlibat. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya terang muncul di makam pedang yang bobrok dan sepi di alam rahasia Ziyuan. Di sana, Lin Yun merunduk dan tiba di makam pedang. Bisa dikatakan makam pedang lebih seperti rumah harta karun yang belum lengkap, terdapat banyak harta rahasia rusak yang bertumpuk di tanah, antara lain tombak, pedang suci, dan pisau panjang. Lin Yun pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya, saat itu ia tidak menemukan harta berharga apapun, diperkirakan semuanya rusak akibat perang. Atau mungkin harta karun sebenarnya telah diambil oleh Master Pedang Ziyuan. Setelah mencari beberapa saat, Lin Yun melihat dari mana sumber cahaya itu berasal. Setelah debu hilang, tanda kuno muncul di depan Lin Yun. Lin Yun menatap tanda reinkarnasi di depannya, merasa marah dan tidak berdaya. Saya mencari kemana-mana sebelumnya tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah dia benar-benar menguasai jalan besar reinkarnasi, dia muncul hanya dengan pandangan sekilas. Master Pedang Ziyuan, kamu pasti melakukannya dengan sengaja, kata Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun mengambil satu langkah ke depan, mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut, saat jarinya menyentuh tanda itu meledak dengan suara mendengung. Dia memasuki keadaan misterius, dan suara Master Pedang Ziyuan muncul di telinganya, serta beberapa bayangan yang samar-samar. Segala sesuatu di dunia ini memiliki reinkarnasi. Ada 4 alam reinkarnasi, reinkarnasi ruang dan waktu, reinkarnasi hidup dan mati, reinkarnasi 4 musim, reinkarnasi langit dan bumi, dan 6 jalur reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi tidak ada habisnya. Tanpa reinkarnasi, segalanya akan runtuh. Menguasai reinkarnasi berarti mengendalikan segala sesuatu. Reinkarnasi ruang dan waktu adalah yang paling mendasar. Ruang adalah raja dan waktu adalah yang paling dihormati. Namun, baik ruang maupun waktu harus didasarkan pada reinkarnasi. Tanpa kekuatan reinkarnasi, ruang dan waktu seperti ikan tanpa air. Hidup dan mati pada awalnya merupakan dua hal yang bertolak belakang, namun ketika Anda menguasai siklus hidup dan mati, Anda dapat mengendalikan dua misteri ini pada saat yang bersamaan. Segala sesuatu dilahirkan, segala sesuatu mati, dan hidup dan mati dapat menghasilkan kekuatan yang tak ada habisnya. Siklus 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, hembusan angin musim semi yang lembut, teriknya musim panas, suramnya musim gugur, keheningan musim dingin, masing-masing memiliki makna tersendiri, baik itu angin musim semi yang bertiup di wajah, atau angin musim gugur yang berguguran, atau salju putih, semuanya ada dalam satu pikiran. Antara Tai Chi memperluas langit dan 5 elemen ke dalam bumi. Langit dan bumi adalah dunia, dan dunia juga memiliki reinkarnasi. Ketika Anda melihat reinkarnasi langit dan bumi, Anda dapat memahami kekuatan dunia, dan Anda dapat dengarkan detak jantung seluruh dunia. Langit dan bumi semuanya siap membantu Anda. Jalan surga, jalan kemanusiaan, jalan binatang, jalan asura, jalan neraka, dan jalan hantu kelaparan. Ketika 6 jalan terbuka penuh dan 6 jalan reinkarnasi dikendalikan, maka dunia dapat terlahir kembali dan langit dan bumi dapat ditentukan kembali. Langkah apa yang kamu lihat? Lin Yun tiba-tiba melihatnya, dan pemilik tatapan itu meneriakkan pertanyaan, yang membuatnya segera bangun, dan seluruh tubuhnya tampak sangat lemah seolah-olah dia kelelahan. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lihat? Ziyuan, perempuan jalang ini, menggali lubang untukmu lagi. Jika kamu melihatnya, kamu benar-benar harus menghajarnya, kata Xiao Bingfeng dengan marah. Lin Yun menutupi dadanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia mengajari saya beberapa teknik, dan saya biasanya tahu cara mempraktikkan cara reinkarnasi. Kamu tidak perlu melakukan ini saat mengajar Dharma. Aku baru saja melihatmu. Wajahmu pucat pasi, kamu menggumamkan kata-kata, dan seluruh tubuhmu mengoceh. Kamu takut setengah mati, kata Xiao Bingfeng cemas.
Jika kamu benar-benar melihatnya, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lin Yun tersenyum, matanya sedikit fokus, dan ekspresinya tampak tenang, namun nyatanya, dia sangat terkejut di dalam hati. Setelah mendengarkan apa yang baru saja dia katakan, dia akhirnya mengerti mengapa Master Pedang Ziyuan bisa membunuh dewa di alam suci. Bab 2288 memohon untuk memberikannya padanya. Siklus ruang dan waktu, siklus hidup dan mati, siklus 4 musim, siklus langit dan bumi, dan siklus 6 jalur. Ada 5 alam jalan besar reinkarnasi, dan setiap alam berisi rahasia agung yang tak terbayangkan yang menunjuk langsung pada inti jalan besar. Informasi yang terkandung dalam tanda reinkarnasi itu luas dan rumit seperti laut, dan hanya menyerap beberapa sudut saja. Lin Yun sekarang tahu mengapa jalan reinkarnasi begitu menakutkan. Dia seharusnya berada dalam tahap pengenalan reinkarnasi ruang dan waktu sekarang, dan dia hanya menguasai permukaannya. Jika diperbesar ke 5 alam utama, itu akan menjadi permukaan dari permukaan. Dewa pembunuh alam suci. Mata Lin Yun sedikit menyipit dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Dia merenung bahwa alasan mengapa kultivasi orang suci pedang Ziyuan tetap berada di alam suci mungkin terkait dengan kedalaman reinkarnasi. Jika waktu dan energi dihabiskan untuk reinkarnasi, budidayanya secara alami akan menurun. 5 alam ini maju selangkah demi selangkah, lihat dirimu sendiri, lihat hidup dan mati, lihat dunia, lihat langit dan bumi, lihat asal-usulnya. Lin Yun menyimpulkan bahwa reinkarnasi ruang dan waktu sama dengan melihat diri sendiri, reinkarnasi hidup dan mati adalah melihat hidup dan mati, reinkarnasi 4 musim adalah melihat seluruh dunia, dan reinkarnasi langit dan bumi melihat dunia yang lebih luas. Melampaui 4 musim, dan reinkarnasi 6 jalur melibatkan asal mula penciptaan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh tak terbayangkan, dan pola serta visinya tiba-tiba meluas ke asal mula dunia. Apa yang disebut reinkarnasi mengendalikan segala sesuatu, sekarang tampaknya itu tidak salah sama sekali. Setelah mendengar ini, Xiao Bingfeng berkata dengan emosi. Lin Yun mengangguk, dan upayanya yang gigih untuk bereinkarnasi tidak sia-sia. Dia memang telah mencapai tujuannya menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan samsara plus ilmu pedang sudah cukup untuk bersaing dengan mereka yang memiliki aturan suci lebih banyak dan bahkan membunuh orang-orang ini. Lin Yun menarik kembali pikirannya dan sampai ke kaki pohon Sicamore suci, dia terkejut menemukan bahwa benang sari bunga pantai seberang telah lahir. Benang sarinya berupa nyala api merah kecil, memancarkan aura tubuhnya. Di bawah cahaya nyala api, garis-garis pada kelopaknya sangat jernih, dan itu adalah garis dewa yang menakutkan. Akhirnya berhasil. Lin Yun mengungkapkan berita itu dan mengulurkan tangannya untuk membiarkan Bian Hua merangkak ke telapak tangannya. Setelah melihatnya, senyuman di wajahnya bertambah. Sekarang bunga pantai lain sudah cukup untuk melawan bunga dewa bintang di bahu Tian Xuanzi, tapi masih membutuhkan pertarungan nyata. Xiao Bingfeng memberikan kesimpulannya sendiri. Lin Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi dan bertemu dengan Red Flame Saint Lord lagi. Gunung Shen Huang, Teras Phoenix. Ketika Lin Yun tiba, Holy Lord Phoenix Ilahi telah menunggu lama. Datang. Holy Lord Phoenix Ilahi terkekeh pelan. Lin Yun mengangguk, memandang ke pihak lain dan berkata, malam ini. Saya ingin meminta Anda melakukan yang terbaik. Holy Lord of the Phoenix Ilahi akan menemuinya besok, dan Lin Yun berpikir bahwa saat itu, dia mungkin tidak bisa datang ke Menara Phoenix lagi. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata sambil tersenyum, saya tahu, Holy Lord Phoenix Ilahi akan menemui Anda besok, dan akan ada tamu terhormat di sana. Mungkin kita bisa bertemu lagi. Ekspresi aneh melintas di mata Lin Yun, tapi dia segera merasa lega, dia sudah menduga bahwa pihak lain bukanlah Raja Suci. Sepertinya kamu adalah seseorang yang dekat dengan Holy Lord. Saya sudah lama menduga bahwa kamu setidaknya adalah seorang Holy Lord. Sekarang sepertinya kamu harus menjadi seorang Sage Agung, Lin Yun mengutarakan pendapatnya. Setelah bertarung hingga saat ini, keduanya sebenarnya sudah melupakan taruhan aslinya. Pertempuran dalam beberapa hari terakhir hampir semuanya diarahkan secara sepihak oleh Holy Lord of the Phoenix Ilahi. Holy Lord Phoenix Ilahi tidak berkomitmen dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, cobalah yang terbaik malam ini. Saya juga ingin melihat sejauh mana pencapaian ilmu pedang reinkarnasi Anda. Lin Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengangkat matanya dan berkata sambil tersenyum, malam ini, tidak perlu teknik pedang reinkarnasi, cukup gunakan pedangmu. Kalau begitu, itu tergantung pada kemampuanmu, kata Holy Lord Phoenix Ilahi sambil tersenyum.
Kecuali pada malam pertama ketika dia menggunakan pedang lagu angin, dia tidak menggunakan pedang lagu angin di malam-malam yang tersisa dan pada dasarnya dalam posisi bertahan. Lin Yun tersenyum dan tidak banyak bicara, saat dia mengangkat matanya, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas. Sedikit semangat yang menakjubkan, angin gembira ribuan mil. Niat pedang cahaya ilahi dilepaskan, dan kekuatan pedang agung meletus dari tubuh Lin Yun. Cahaya pedang melesat langsung ke langit, menerangi segala arah. Holy Lord Phoenix ilahi dengan tenang melambaikan tangannya membentuk lingkaran di depannya, dan lingkaran api bersinar, saling bertautan dan tak ada habisnya. Apakah ini triknya lagi? Lin Yun menunjuk satu jari, dan pemakaman bunga terbang keluar dari hatinya, lalu dia mendorong ke depan dengan segel dengan satu tangan. Ledakan. Pemakaman bunga bermunculan seperti raksasa yang mengejutkan, dan mendarat di depan Holy Lord of the Phoenix ilahi, mekar dengan suara keras yang mengejutkan, dan nyala api terus menghilang. Pada saat yang sama, 3 bunga dao mekar di belakang Lin Yun, dengan dao pedang dan dao angin dan guntur memberkati pemakaman bunga pada saat yang bersamaan. Holy Lord Phoenix ilahi mengulangi trik lamanya, menggambar lingkaran dengan tangan kiri dan kanannya dengan cepat dan lambat, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba terasa seperti rawa. Trik ini tidak akan berhasil lagi. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan bunga jalan lainnya mekar di belakangnya, dan bunga berwarna-warni yang melambangkan reinkarnasi muncul. Kekuatan pedang samsara menunjukkan momentum ganasnya untuk pertama kalinya, dan momentum pedang itu hampir menderu. Klik. Dalam sekejap, banyak cincin api yang saling bertautan hancur. Ada ekspresi terkejut di mata guru suci Phoenix ilahi, dan dia mundur seperti kilat. Setiap kali dia mundur selangkah, ada seekor burung Phoenix yang mengaum di langit, dan api menjadi lebih kuat saat dia melambaikan tangannya. Tangan. Tapi itu sia-sia, hanya kekuatan murni dari pedang reinkarnasi yang terus menghancurkan api ini. Ups. Pemakaman bunga terbang melewatinya, dan ketika kembali ke tangan Lin Yun, ada darah menetes dari ujung pedang. Melihat Holy Lord Phoenix ilahi lagi, dia berdiri di sana dengan bekas pedang di pipinya. Inilah kekuatan jalan abadi. Hanya karena itu adalah keabadian, tanpa keterampilan atau ilmu pedang apapun, itu menghancurkan api perang yang telah menjebak Lin Yun selama berhari-hari. Di bawah reinkarnasi, semuanya salah. Holy Lord Phoenix ilahi menyeka noda darah di wajahnya dan tersenyum sedih. Tidak hanya dia tidak kecewa, tapi sorot matanya menjadi semakin bersemangat. Anak baik, kamu akhirnya berhasil. Holy Lord Phoenix ilahi tersenyum. Lin Yundao, giliranmu menghunus pedangmu. Holy Lord Phoenix ilahi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lupakan. Sebenarnya, saya hanya tahu satu pedang. Saya hanya tahu satu pedang dan mendengarkan angin. Apa penjelasannya? Lin Yun berkata dengan heran. Saya berkeliling dunia dengan pedang di tahun-tahun awal saya. Ketika saya berusia 300 tahun, saya lupa semua keterampilan pedang saya. Saya hanya mengingat satu pedang dan mendengarkan angin, jelas Holy Lord Phoenix ilahi. Ekspresi Lin Yun tergerak. Ini semua ilmu pedang dan wawasan ilmu pedang yang diintegrasikan ke dalam satu pedang. Itu adalah ranah tertentu yang telah dia kejar. Sebagai sesama pendekar pedang, Lin Yun tahu betapa sulitnya hal ini. Setelah berumur 300 tahun, aku tidak akan lagi berlatih ilmu pedang. Kamu pasti penasaran kenapa aku bisa memblokir niat pedang cahaya ilahi hanya dengan satu gerakan beacon fire, kan? Ini bukan hanya karena banyaknya aturan dari jalan suci. Tapi juga ada alasan lain. Kata Holy Lord Phoenix ilahi. Saya sudah mencurigainya sejak lama. Tidak peduli berapa banyak kultivasi yang Anda miliki, karena Anda telah menekan kultivasi Anda ke alam Raja Suci, Anda seharusnya tidak dapat menghalangi niat pedang cahaya ilahi saya, kata Lin Yun segera. Meskipun niat pedang cahaya ilahi miliknya tidak keluar dari wilayah pedang, niat itu diberkati oleh aturan pedang dan tidak dapat dihalangi oleh orang suci tingkat ketiga. Jika kamu tertarik, ambil saja salah satu jariku, Holy Lord Phoenix ilahi berkata sambil tersenyum, jika kamu dapat mengambil salah satu jariku, aku dapat meminjamkanmu pola Dewa Api Karma. Bagus. Lin Yun langsung menyetujuinya. Kalau begitu lihat saja. Holy Lord Phoenix ilahi menjentikkan jarinya, dan seberkas api mengembun menjadi seberkas sinar, menghancurkan kehampaan, dan mendatangi Lin Yun seperti kilat. Dengan jari biasa, ketika dia mencapai Lin Yun, tekanan yang sebanding dengan Holy Lord tiba-tiba meletus. Ledakan. Lin Yun langsung merasakan tekanan yang sangat besar, dan matanya menunjukkan keterkejutan, lawannya masih dilarang, dan dia memang hanya orang suci tingkat ketiga. Tapi jari ini memang merupakan tekanan dari Holy Lord.
Lin Yun tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, mengaktifkan jalan besar reinkarnasi, dan mundur dengan pemakaman bunga di tangannya. Tubuhnya berputar di udara, dan saat dia berbalik, dia kembali ke masa lalu, termasuk jari ini. Dalam satu tarikan napas, Lin Yun menebas dengan 99 pedang berturut-turut, dan setiap pedang berhasil mengurangi sebagian kekuatan lawan. Setelah reinkarnasi ini berlalu, kekuatan jari di depan Lin Yun turun dari sebanding dengan Raja Suci ke tingkat Raja Suci tingkat 6. Kekuatannya masih kuat, tetapi tidak lagi menakutkan. Merusak. Keempat sinar pemakaman bunga mekar secara bersamaan, dan sebilah pedang membelah api yang terkondensasi menjadi dua bagian. Ups. Setelah semua ini selesai, Lin Yun berkeringat seperti tetesan air hujan di dahinya. Dia merasa energinya telah terkuras, energi sucinya hampir kering, dan sebagian besar niat pedangnya telah habis. Bang bang bang. Holy Lord Phoenix Ilahi bertepuk tangan dan memuji, kamu bisa mengayunkan pedang sepenuhnya saat pertama kali memasuki reinkarnasi. Kamu benar-benar jenius. Lin Yun mengangkat matanya dan menemukan bahwa bunga berwarna-warni telah mekar di belakang Dewa Phoenix Ilahi. Dia tiba-tiba menjadi tercerahkan, tiba-tiba terbangun, dan berkata, jalan waktu. Jari tadi dibuat atas restu pihak lain dengan Avenue of Time. Tidak heran niat pedang cahaya ilahi miliknya tidak pernah mampu memadamkan api perang. Pihak lain diam-diam menggunakan Avenue of Time. Jalan waktu adalah jalan keabadian, sedangkan jalan pedang hanyalah jalan yang tertinggi, jadi wajar saja Anda tidak dapat memanfaatkannya. Kamu, Raja Suci Api Merah, telah menipuku dengan sangat keras, Lin Yun mengumpat dengan lemah. Kamu harus kembali dan istirahat dulu, aku berjanji, kata Holy Lord Phoenix Ilahi sambil tersenyum. Lin Yun melirik abu di panggung Phoenix dan tidak takut pihak lain akan gagal membayar utangnya, dia membungkukkan tangannya dan pergi. Setelah mereka benar-benar pergi, Holy Lord Tianqi muncul dari kegelapan, jelas sangat terkejut. Kamu telah memasuki Taoisme sekarang, sungguh luar biasa, gumam Tianqi Shengzun. Apakah dia layak mendapatkan token naga biru kecil? Holy Lord Phoenix Ilahi bertanya sambil tersenyum. Tianqi Shengzun berkata dengan bingung, tetapi saya masih penasaran mengapa dia berkembang begitu cepat. Beberapa hari yang lalu, dia hanya melihat sekilas pintunya, dan sekarang dia telah memasuki Tao. Bahkan seorang jenius pun tidak dapat berkembang begitu cepat. Karena dia adalah keturunan dari orang suci pedang layang-layang ungu. Holy Lord Phoenix Ilahi menghela nafas ringan, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia sudah menebak hubungan antara Lin Yun dan Master Pedang Ziyuan, dan juga menebak identitas senior itu. Ini, Tianqi Shengzun kembali terkejut, di luar imajinasi. Apakah dia layak? Holy Lord Phoenix Ilahi memandang Holy Lord Tianqi dan tersenyum. Tianqi Shengzun menghela nafas dan berkata, saya tidak dapat menerimanya. Anda benar. Sangat mungkin baginya untuk melakukan apa yang 9 kaisar tidak dapat lakukan saat itu. Kalian, aliansi suci, semua bermimpi untuk membangun kembali jalan surgawi. Harapan kalian terletak pada dia, dan jangan bertaruh pada orang lain, kata Holy Lord Phoenix Ilahi. Setelah fajar, aku akan pergi bersamamu menemuinya. Setelah mengatakan ini, mata Holy Lord Tianqi menjadi sangat bersemangat. Bagaimana dengan tingkat naga hijau kecil? Holy Lord Phoenix Ilahi berkata sambil tersenyum. Tianqi Shengzun berkata, jangan khawatir, meskipun dia tidak menginginkannya, saya tetap harus memohon untuk memberikannya kepadanya. Bab 2289 karakter rumputnya adalah Xiao, dan kata-katanya adalah pagi. Pulau terapung, bersemayam di awan mengambang. Saat hari mulai gelap, Tuan Suci Xinghe muncul di depan Lin Yun tepat waktu. Selama beberapa hari penantian ini, Holy Lord Xinghe akan muncul setiap pagi, membawa serta hadiah terima kasih. Ketika Lin Yun melihat Holy Lord Xinghe, dia biasanya mempertahankan ekspektasinya. Melihat ini, petapa agung Xinghe tersenyum dan berkata, tidak ada hadiah terima kasih hari ini. Bahkan jika saya berasal dari Gunung Shen Huang, saya tidak dapat memberikan hadiah sebesar itu setiap hari. Lin Yun tampak sedikit malu, tetapi dengan cepat berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku. Dewa Suci memberikan hadiah terima kasih setiap hari, dan semua orang akan menantikannya. Hahaha, salahkan aku, ayo pergi, ini waktunya bertemu Holy Lord. Sein Xinghe tersenyum, dan keduanya cukup akrab, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan menuju aula utama sekte. Ketika dia tiba di aula utama sekte, Lin Yun melihat Dewa Api Merah lagi kali ini ada seorang pria paruh baya di sampingnya.
Lin Yun terkejut sesaat, dia tidak terkejut bahwa Red Flame Saint Lord ada di sini, dia sudah menebak bahwa identitas orang ini tidak sederhana. Sekilas Lin Yun mengenali pria parubaya itu, dia adalah Holy Lord Tianqi dari Aliansi Suci. Tuan bijaksana Tianqi. Lin Yun berkata dengan heran. Tuan muda pemakaman bunga, sudah waktunya Anda memanggil saya Tuan Suci Tianqi, kata Tuan Suci Tianqi sambil tersenyum. Lin Yun melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa Tianqi telah berpindah dari Holy Lord ke alam Holy Lord, dan dia segera berubah pikiran. Tidak masalah, merupakan suatu kehormatan besar bagi Burian Hua untuk mengingat saya, kata Tianqi Sengzun sambil tersenyum. Saya telah bertemu dengan Holy Lord. Saint Lord Xinghe mengangkat tangannya dan memberi hormat kepada Saint Lord, api merah, di depannya. Lin Yun cukup terkejut sekarang, dia melihat ke arah Saint Lord Xinghe, lalu ke Saint Lord, Red Flame, dan butuh beberapa saat baginya untuk bangun. Dengan senyuman di wajahnya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, murid Yao Guang, Lin Yun telah bertemu dengan penguasa suci Phoenix Ilahi. Meskipun agak sulit untuk menerima bahwa Crimson Flame Saint Lord tiba-tiba berubah menjadi Phoenix Ilahi Saint Lord, setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada masalah. Apalagi tadi malam, setelah dia berinisiatif menunjukkan Avenue of Time, dia bisa menebak satu atau dua hal. Tapi Lin Yun masih sedikit konservatif dan tidak menghubungkannya dengan Dewa Suci Phoenix Suci. Lin Yun, jangan salahkan aku. Holy Lord Phoenix Ilahi maju ke depan dan meminta Lin Yun untuk duduk. Lin Yun tersenyum dan berkata, beraninya kamu, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Jika kamu bukan orang yang benar-benar bisa mengambil keputusan, kamu tidak akan berani mengambil pola Dewa Api Karma sebagai taruhan. Holy Lord Phoenix Ilahi melambaikan tangannya untuk menyaring Holy Lord Galaksi. Kemudian dia dengan kasar menjelaskan sebab dan akibat kepada Lin Yun, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bertemu Anda pada awalnya karena saya sedang menunggu Holy Lord Tianqi. Siapa yang tahu bahwa saya secara tidak terduga menemukan bahwa Anda memiliki kecenderungan untuk Master Reinkarnasi, jadi saya bertemu dengan Holy Lord Tianqi. Saya menonton dari pinggir lapangan selama beberapa hari lagi. Holy Lord Tianqi menjawab, orang suci ini dapat bersaksi. Lin Yun tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Jika bukan karena bimbingan dari guru suci sendiri dalam beberapa hari terakhir, saya tidak akan membuat kemajuan pesat seperti itu. Ada juga buah darah Phoenix dan pil darah Phoenix, dan Lin juga mendapat banyak manfaat. Pikiran Lin Yun dipenuhi dengan pikiran, dan situasinya tampaknya lebih baik dari yang dia harapkan. Rencana awalnya adalah menghadapi Holy Lord of the Phoenix Ilahi dan memintanya untuk membantu Yao Guang selama masa kesengsaraannya. Saya telah khawatir sebelumnya bahwa saya tidak dapat membuat mereka terkesan. Sekarang tampaknya Holy Lord Phoenix Ilahi juga memiliki sesuatu untuk diminta, jika tidak, dia tidak akan memberikan nasihat secara diam-diam. Lin Yun tidak terburu-buru dan menunggu pihak lain berbicara terlebih dahulu. Di sana, Holy Lord Phoenix Ilahi dan Holy Lord Tianqi saling memandang, lalu berbicara terlebih dahulu, Lin Yun, Anda dan saya terus berhubungan dalam beberapa hari terakhir, dan saya tidak akan menyapa Anda lagi. Lin Yun mengangguk dan berkata, Guru Suci ada yang harus dilakukan, tapi itu tidak masalah. Holy Lord Phoenix Ilahi merenung untuk waktu yang lama, dan untuk sesaat, dia benar-benar tidak dapat berbicara, terlalu lama untuk dibicarakan. Setelah melihat ini, Yang Mulia Tianqi tersenyum dan berkata, Yang Mulia, mari kita bicarakan hal lain dulu. Lin Yun, apakah Anda ingat apa yang pernah saya katakan kepada Anda? Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, saya ingat sedikit. Senior berkata bahwa apapun yang terjadi pada Yao Guang, Aliansi Suci akan selalu menjaga saya secara diam-diam, karena saya adalah puncak jalan surgawi. Mungkin itu saja. Dia berhenti dan melanjutkan, saya membunuh alam Sifang di puncak jalan surgawi, dan saya berhasil datang ke alam Kunlun dengan bantuan Aliansi Suci. Holy Lord Tianqi tersenyum dan berkata, ini semua sangat mudah. Izinkan saya memberi tahu Anda langsung, alasan mengapa Aliansi Suci melindungi Anda adalah karena Anda telah menunjukkan potensi yang tak tertandingi. Jenius serupa, Aliansi Suci diam-diam memperhatikan kepadamu. Kamu adalah nomor 1 dari 5 peringkat di Gurun Timur. Peringkat serupa telah ditetapkan oleh Aliansi Suci di wilayah lain. Semua pahlawan di dunia berada di bawah pengawasan Aliansi Suci. Kami tidak ikut serta dalam pertarungan antara berbagai kekuatan. Kami adalah sekelompok orang yang masih mengikuti leluhur ilahi Qinglong setelah jatuhnya Longmen. Tujuan kami selalu melindungi Kunlun dan membangun kembali jalan menuju surga. Bangun kembali jalan menuju surga.
Lin Yun berhenti di dalam hatinya, warna aneh muncul di matanya, dan dia menatap guru suci Tianqi dengan tatapan yang lebih serius. Terakhir kali saya mendengar tentang pembentukan kembali jalan surgawi, saya sedang berbicara dengan penguasa Changlong. Pihak lain memberinya kain suci surga dan tulang Raja Naga Biru di jalan surgawi, berharap suatu hari nanti dia bisa menyusun kembali jalan surgawi. Ada apa? Tuan Suci Tianqi bertanya. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, seseorang pernah mengatakan ini kepadaku sebelumnya. Tianqi Shengzun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia segera bangun dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, itu pasti penguasa Changlong. Dia adalah penguasa gerbang naga yang terakhir, dan dialah yang memotong jalan menuju surga. Lin Yun mengangkat kepalanya dan berkata, aku berjanji pada kakak laki-lakiku tentang perombakan jalan surgawi ketika aku menerima tulang Raja Changlong. Bahkan jika Dewa Suci tidak mengatakannya, aku pasti akan melakukannya suatu hari nanti. Tianqi Shengzun tersenyum dan berkata, sepertinya pilihan antara aku dan penguasa Changlong adalah sama. Dia menunggu di jalan surgawi selama 100.000 tahun untuk memilihmu, dan pada akhirnya aku juga memilihmu. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, saya sangat penasaran, apa arti jalan surgawi bagi Kunlun? Mengapa kakak laki-laki tertua saya terpaksa memotong jalan surgawi saat itu? Dan dia tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal dengan jelas kepadaku. Ceritanya panjang, tapi ini saatnya kamu mengetahuinya. Penguasa suci Tianqi berkata secara langsung, ketika leluhur naga Azure ilahi dihancurkan di era lama, dia menciptakan era naga ilahi di Kunlun sebagai pusat dunia. Ketika era naga ilahi lahir, leluhur naga Azure ilahi menemukan keberadaan gerbang era. Apakah itu era lama atau era Shenlong baru? Selain dunia era ini, ada banyak dunia era berbeda di seluruh alam semesta. Gerbang zaman dapat menghubungkan ribuan dunia. Alam semesta lebih besar dari yang dibayangkan oleh leluhur ilahi Qinglong. Besar. Ketika era naga lahir, itu adalah era kuno. Itu adalah era yang sangat berbahaya. Ada dewa dan iblis yang lahir dari kekacauan, dan dewa kuat dari dunia luar, semuanya ingin menduduki dunia era baru ini. Anda harus tahu bahwa kelahiran suatu zaman sangatlah sulit dan langka. Terlebih lagi, era naga sangatlah istimewa dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi dunia yang dominan. Fakta membuktikan bahwa hal itu memang dilakukan di zaman naga. Tentu saja, ini cerita untuk nanti. Akan saya ceritakan selanjutnya. Tahun-tahun kuno adalah era yang luar biasa. Leluhur naga Azure ilahi hampir sendirian mengalahkan para dewa dan iblis, dan membunuh banyak orang kuat di alam luar para dewa. Dia menjadi terkenal di seluruh alam semesta, dan hampir semua orang mengetahui hal ini. Pendekar pedang berpakaian putih disebut pendekar pedang berjubah putih ketika leluhur ilahi menjadi terkenal, dan kemudian dia diberi gelar Raja Naga Biru. Saat Lin Yun mendengarkan, dia tiba-tiba teringat pertempuran terakhir di villa pedang tersembunyi. Ketika pedang patah di tubuhnya hendak keluar dari dadanya, pedang itu dimasukkan kembali oleh pendekar pedang misterius berbaju putih. Ketika kekacauan di zaman kuno stabil, Raja Naga Azure melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan mendapatkan banyak teman, meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Nama Raja Naga Azure menyebar semakin jauh, dan dia juga memiliki banyak pengikut yang terkesan dengan keanggunannya. Ada banyak orang dari dunia era lain yang bermigrasi ke era naga. Di akhir zaman kuno, Raja Qinglong menggunakan keberaniannya yang tertinggi untuk memenuhi ambisi besarnya. Saya berharap semua pria di dunia memiliki hati yang sopan, sehat, dan berjuang untuk pengembangan diri. Saya berharap wanita di dunia akan memiliki hati yang progresif dan tidak akan mengecewakan manusia. Lebih tinggi dari langit. Saya berharap semua orang di dunia akan menjadi seperti naga, tidak mencari keabadian, tetapi hanya mengejar mimpi, dan mati tanpa penyesalan. Ini bukan pertama kalinya Lin Yun mendengar ambisi ini, tetapi ketika dia mendengarnya lagi, dia masih bersemangat seperti biasanya. Setelah itu, Raja Qinglong melewati 9 bencana dan membuka jalan menuju surga. Yang disebut jalan menuju surga adalah jalan untuk menjadi dewa. Sejak saat itu, semua orang di dunia Kunlun seperti naga, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa melalui jalan langit. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, seluruh alam semesta ingin mencapai alam dewa, dan itu hanya mungkin terjadi di beberapa dunia dominan dan kuil kuno. Tangan Raja Qinglong dapat dikatakan sebagai ciptaan tertinggi. Nama suci Raja Qinglong telah mencapai puncaknya, dan dia juga telah mencapai alam leluhur, dan dia mengajar tanpa membeda-bedakan. Semua makhluk hidup, berapapun tingginya atau rendah,
bisa menjadi naga selama mereka memiliki kemauan untuk berkembang, dan mereka semua bisa mencapai alam dewa di era naga. Lin Yun menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, dengan kata lain, jika jalan surgawi ada di sana, alam Kunlun dapat menyerang alam dewa. Setelah jalan surgawi terputus, alam Kunlun tidak akan bisa menyerang alam dewa. Sage Tianqi mengangguk, dia melanjutkan, setelah kelahiran Tianlu, alam Kunlun diserang oleh banyak alam luar, dan banyak perang dewa terjadi. Namun, rahmat Raja Qinglong tidak terbatas, dan banyak dunia zaman yang membantu setiap saat. Kekuatan ini semuanya dipengaruhi oleh rahmat Dewa Qinglong leluhur. Datanglah ke sini dengan sukarela setelah diyakinkan. Kami telah menang. Kami telah menang berkali-kali. Di zaman kuno, reputasi dan kekuatan dunia Kunlun semuanya telah mencapai puncaknya. Namun kali ini kami kalah dalam pertempuran antar dewa. Para dewa kuat kebanyakan dari mereka tewas dalam pertempuran, dan sedikit yang selamat terpaksa meninggalkan wilayah Kunlun. Penguasa Changlong tidak punya pilihan selain memotong jalan ke surga dan menutup pintu zaman, memutus jalan dari dunia luar untuk memasuki Kunlun, dan juga menghalangi jalan bagi Kunlun untuk menjadi dewa. Jalan. Lin Yun adalah sangat terkejut setelah mendengar ini, dan berkata dengan penuh semangat, di mana Raja Qinglong? Kemana dia pergi? Tuan Suci Tianqi berkata, status Raja Qinglong penguasa era tidak dapat campur tangan secara pribadi dalam urusan ini. Perang dewa. Kita tidak tahu banyak tentang leluhur dewa. Saya hanya tahu bahwa leluhur dewa pergi ke alam neraka paling berbahaya di alam semesta demi seorang teman lama dan demi masa depan alam Kunlun. Dia dibunuh oleh takdir. Di dunia neraka yang ditindas oleh kuil, dia ingin menantang takdir. Tetapi situasi dan rencana spesifiknya mungkin hanya diketahui oleh Master Pedang Ziyuan. Kami tidak mengetahui hal-hal ini. Lin Yun suasana hati sangat berfluktuasi. Suaranya bergetar dan dia berkata, bolehkah saya menanyakan nama Raja Qinglong ini? Yang Mulia Tianqi sedikit terkejut dan sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Lin Yun menanyakan hal ini. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dari samping, biar ku beritahu, nama leluhur ilahi jarang disebutkan, tapi itu bukan rahasia, Xiao Chen. Karakter rumputnya adalah Xiao, karakter siangnya adalah pagi, Raja Naga Hijau Xiao Chen. N. Bab 2290 Dunia Liar. Raja Qinglong Xiao Chen, karakter rumputnya adalah Xiao, dan karakter siangnya adalah pagi. Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri dan bergumam, nama ini terdengar familiar. Xiao Chen bukanlah nama khusus, itu adalah nama yang sangat umum, tetapi dengan nama Raja Naga Hijau atau leluhur ilahi di depannya, itu unik, jelas Holy Lord Phoenix Ilahi. Lin Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Pikirannya tidak bisa tidak mengembara, dan ternyata nama orang itu adalah Xiao Chen. Meskipun Lin Yun belum pernah melihat penampakan Raja Naga Azure, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sosok yang dia lihat di Villa Pedang Tersembunyi hari itu adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Dalam hal ini, misteri pedang patah di tubuhnya pasti ada hubungannya dengan dewa leluhur ilahi ini. Jika Anda mendorongnya lebih jauh, cahaya pedang misterius di Gunung Tai mungkin bukan suatu kebetulan ketika Anda datang ke dunia ini. Sumber utama segala sesuatu mungkin masih berhubungan dengan leluhur ilahi ini. Lin Yun berpikir dalam hati bahwa dia sebenarnya sudah menebak semua ini sejak lama. Baginya untuk menghadapi situasi saat ini, semuanya terkait erat dengan kotak pedang layang-layang ungu di alam Xuan Huang. Dan Master Pedang Ziyuan adalah keturunan dari leluhur dewa ini. Ternyata saya juga punya misteri seperti itu. Lin Yun menghela nafas dalam hatinya, yang memberinya keinginan mendesak untuk bertemu leluhur ilahi ini. Eksistensi macam apa dunia neraka itu? Apa itu kuil takdir? Lin Yun memandang guru suci Tianqi. Tidak ada dunia neraka, neraka adalah neraka. Setelah segala sesuatu di dunia menjadi animisme, kematian akan muncul di tempat ini. Bahkan jika para dewa jatuh, mereka tidak akan bisa lepas dari reinkarnasi neraka. Kuil takdir menekan neraka dan mencegah orang merusak reinkarnasi. Selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa menantang takdir, juga tidak bisa melawan kuil takdir. Ada rumor di tahun-tahun awal bahwa dewa leluhur ilahi hanya ingin melawan takdir, mengubah takdir seorang teman lama, dan pada saat yang sama mengatur cadangan untuk Kunlun. Holy Lord Tianqi datang dan menjelaskan sedikit kepada Lin Yun. Tentu saja, sulit bagi orang luar untuk mengetahui detail spesifiknya. Ini hanya tebakan. Tapi Lord Shenzhou memang punya teman lama di era terakhir. Ini bukan rahasia di Longmen. Lin Yun sangat bijaksana. Tampaknya aliansi suci hanya mengetahui sedikit tentang informasi ini, dan itu semua hanyalah spekulasi.
Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, mengapa jalan surgawi belum dibangun kembali setelah bertahun-tahun? Lin Yun mengubah topik pembicaraan dan kembali ke Tianlu. Faktanya, dia selalu penasaran. Kunlun pasti telah melahirkan banyak orang kuat selama 100.000 tahun terakhir. Karena penguasa naga biru dapat memotong jalan surgawi, maka pasti ada seseorang yang dapat menempa kembali jalan surgawi. Jalan surgawi. Pertanyaanmu adalah kuncinya. Tianqi Shengzun menghela nafas dan berkata, membangun kembali jalan surgawi sangatlah sulit dan berbahaya, tetapi jumlah orang yang memiliki kemampuan ini dalam 100.000 tahun terakhir tidak dapat dihitung dengan dua tangan. Biarkan saja, bahkan jika Kaisar Selatan mengakhiri kekacauan gelap 3.000 tahun yang lalu dan mencapai puncak kekuasaan kekaisaran, bahkan lawan tingkat dewa ditekan olehnya, dia akan mampu mengubah jalan menuju surga dengan kekuatannya. Ketika Lin Yun mendengar ini, ekspresinya cukup tenang. Dia selalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kekuatan Nandi. Jika Nandi tidak dapat menyusun kembali jalan surgawi, maka hampir tidak ada harapan bagi alam Kunlun untuk menyusun kembali jalan surgawi. Apakah Kaisar Nan menyerah dalam membangun kembali jalan surgawi karena istrinya meninggal? Lin Yun mengungkapkan tebakannya. Dia masih tahu kiasan pedang tua Kaisar Selatan dan cinta yang mendalam. Bunga yang dia kubur di tangannya adalah tanda cinta mereka. Belakangan, Nandi menghabiskan seluruh waktunya untuk membangkitkan istrinya, tetapi orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, dan bahkan Nandi tidak dapat menentang surga. Nandi sendiri juga meninggal karena patah hati. Sebenarnya tidak. Tianqi Shengzun menggelengkan kepalanya dan membantah spekulasi ini. Lin Yun, kamu pernah ke Gunung Pemakaman? Tahukah kamu seperti apa Gurun Tiansu? Tiba-tiba Holy Lord Phoenix Ilahi berkata, berada di sana. Lin Yundao, Gurun Tiansu sangat kompleks, dan kekuatan roh iblis di dalamnya sangat menakutkan. Mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk memurnikan demon zombie. Ada lebih dari satu orang yang terkubur di Gurun Tiansu di bawah pegunungan, dan jumlahnya sangat besar sehingga orang luar tidak dapat mempercayainya. Holy Lord Phoenix Ilahi mengangguk dan melanjutkan, sebenarnya, kamu dapat melihat hal-hal ini. Meskipun sangat menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah keberadaan yang tidak dapat kamu lihat. Apa artinya? Lin Yun berkata dengan ragu. Dewa. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, dewa tidak dapat dibunuh oleh non-dewa. Bahkan jika orang-orang ini dikalahkan, mereka tidak dapat benar-benar dihancurkan menjadi abu. Setelah 100.000 tahun kegelapan dan kekacauan, banyak dewa dari luar alam yang belum benar-benar dibunuh. Tetapi dilarang dan ditekan di pegunungan pemakaman. Setelah jalan surgawi disusun kembali. Ekspresi Lin Yun tiba-tiba berubah, dan dia berkata, akankah dewa-dewa ini melanggar larangan? Tidak hanya itu, jika jalan surgawi tidak ada, bahkan jika mereka melanggar larangan tersebut, para dewa ini akan ditekan oleh jalan surgawi Kunlun dan tidak akan dapat kembali ke kekuatan yang mereka miliki selama periode kemenangan penuh. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan ekspresi berat, setelah jalan surgawi disusun kembali, pengurungan dan penindasan Kunlun terhadap para kaisar yang kuat tidak akan ada lagi. Dewa-dewa baru dapat dilahirkan, tetapi para dewa yang tertindas dari dunia luar ini juga akan kembali ke asal mereka. Masa kejayaan. Kekuatan. Ketika Lin Yun mendengar ini, dia memahami kunci masalahnya. Jika Anda ingin menyusun kembali jalan surgawi, selain kekuatan Anda sendiri, Anda juga harus memusnahkan sepenuhnya dewa-dewa yang terkubur di bawah pegunungan. Dewa-dewa ini sekarang sangat lemah sehingga mereka dilarang dan ditindas, tapi begitu mereka benar-benar kembali ke tahap kemenangan penuh, akhir dari seluruh Kunlun akan segera datang. Holy Lord Phoenix Ilahi melanjutkan, ada 5 tempat seperti pegunungan pemakaman di Kunlun. Tianqi Shengzun memandang Lin Yun, matanya yang keruh bersinar dengan cahaya terang, dan berkata, tapi sekarang berbeda. Apakah kamu masih ingat dewa pembunuh alam suci pedang layang-layang ungu? Lin Yun terkejut sesaat, lalu terbangun dan terkejut saat itu juga. Dia sedang minum teh, dan dia hampir memuntahkan tehnya. Kamu ingin aku membunuh dewa-dewa ini? Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, sulit untuk mengatakan seberapa besar peluang saya untuk menang ketika saya menghadapi Holy Lord. Orang suci manapun dapat membunuh saya, dan bahkan orang alam kaisar yang kuat bahkan tidak dapat memikirkannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti kamu tidak bisa melakukannya di masa depan. Kamu mungkin tidak bisa mencobanya ketika kamu mencapai alam Sage Agung. Tuan Suci Tianqi sangat gigih. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, yang paling penting adalah alam reinkarnasi. Ketika Lin Yun mendengar ini, dia akhirnya mengerti.
Pikirannya seperti kilat, dan dia merenung, jika benar-benar sampai pada titik ini, saya pasti tidak akan menolak. Baik itu guru atau kakak tertua saya berharap saya dapat membangun kembali jalan menuju surga. Tapi aku punya permintaan. Saat tuanku melewati masa kesusahan besar, bisakah kalian berdua memberikan bantuan penuh? Lin Yun menatap wajah kedua pria itu, dan akhirnya mendarat di Holy Lord of the Phoenix. Holy Lord Shen Huang tersenyum dan berkata, tentu saja itu mungkin, tetapi sebelum itu, saya juga memiliki permintaan bantuan Anda. Selama Anda setuju, bahkan jika kesengsaraan Yao Guangdu mengorbankan nyawanya, saya bersedia menghentikan Tian Xuanzi dari akan membuat masalah. Selain itu, saya dapat memberikan Anda tanda ilahi api karma yang Anda inginkan secara langsung, dan saya juga dapat memberi Anda petunjuk untuk 3 tanda ilahi tertinggi yang tersisa. Jika Anda menginginkannya, saya juga dapat membantu Anda. Ambillah. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak mudah untuk meraihnya. Kalau begitu pinjamlah. Holy Lord Phoenix ilahi tersenyum. Lin Yun berhenti, dan kemudian menyadari bahwa ini sepertinya memiliki arti yang sama. Tentu saja, kuncinya adalah tidak meminjam atau merampok, kuncinya adalah kondisi yang ditawarkan oleh Holy Phoenix Lord begitu murah hati sehingga dia bisa memuaskan 2 keinginan utama Lin Yun sekaligus. Yao Guang rela berjuang dengan nyawanya untuk mengatasi malapetaka, dan pola Dewa Api Karma dikirimkan secara langsung. Kedua syarat ini tidak mudah untuk disetujui, namun kini keduanya dapat disepakati begitu saja. Benar-benar tidak dapat dibayangkan kalau Holy Lord Phoenix Ilahi ingin menanyakan sesuatu padanya. Lin Yun meletakkan cangkir tehnya, menahan kegembiraannya, dan berkata dengan tenang, ya Tuhan, tolong beritahu saya apa masalah spesifiknya terlebih dahulu. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata, di luar Kunlun, ada sebuah alam yang disebut alam Tian Huang. Tidak ada seorang pun yang mengetahui asal-muasal alam Tian Huang. Saat orang luar mengetahuinya, alam tersebut telah dikendalikan oleh leluhur ilahi Tian Huang. Itu adalah tempat keberuntungan. Setiap 1000 tahun selama berabad-abad, leluhur Dewa Kesunyian Surgawi akan membuka alam kesunyian surgawi. Keberuntungan yang tak terbayangkan telah melahirkan benda suci langka yang tak terhitung jumlahnya, obat suci langka, dan bahkan obat ajaib. Di setiap era, kekuatan top dunia akan mengirimkan para jenius dan monster untuk berpartisipasi dalam uji coba. Benda suci di dalamnya tidak hanya bernilai tinggi, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan para penguji, dan yang terbaik di antara mereka akan diterima sebagai murid dekat oleh leluhur ilahi Tian Huang, memberi mereka kesempatan untuk mempengaruhi alam dewa. Lin Yun terkejut, mengapa saya belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu? Setelah jalan menuju surga rusak, sangat sulit untuk pergi ke alam Tian Huang. Anda perlu mengaktifkan formasi ruang dan waktu kuno dengan api ilahi untuk masuk. Selain itu, Anda juga memerlukan token. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata, karena leluhur naga Azure Ilahi pernah menyukai leluhur ilahi Tian Huang, selama Anda memegang token naga Azure kecil milik leluhur naga Azure Ilahi, Anda dapat berpartisipasi dalam uji coba. Fragmen api ilahi dan token naga hijau kecil sangatlah langka. Mereka telah digunakan selama 100.000 tahun. Tidak akan pernah ada lebih dari 5 token naga hijau kecil sekarang. Lin Yun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Pantas saja masyarakat di Gunung Shen Huang ingin mendapatkan pecahan api dewa tersebut, ternyata idenya seperti ini. Gunung Shen Huang pasti memiliki formasi ruang waktu yang begitu besar, dan ada juga tingkat naga hijau kecil, tetapi satu-satunya yang kurang adalah pecahan api ilahi. Leluhur ilahi Tian Huang ini bukan hanya orang yang berkuasa di alam leluhur, tetapi juga pengontrol Tianmen. Tianmen adalah salah satu kekuatan tertua di alam semesta. Bagaimana kekuatannya? Dulu, aku setara dengan leluhur naga Azure Ilahi. Sekarang, setelah bertahun-tahun, aku khawatir keadaannya menjadi lebih tak terduga, suatu keadaan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Lin Yun tiba-tiba teringat sesuatu, Gunung Shen Huang harus mengirim Ji Zixi ke alam Tian Huang, tapi apa hubungannya ini dengan dia? Namun segera, Lin Yun tersadar dan berkata dengan heran, apakah dewa ingin saya pergi ke alam Tian Huang juga? Holy Lord Phoenix Ilahi mengangguk. Tetapi token naga hijau kecil dan fragmen api ilahi tidak mudah diperoleh, Lin Yun mengungkapkan keraguannya. Jadi saya mengundang Guru Suci Tianqi, Guru Suci Shen Huang berkata sambil tersenyum, saya dapat memastikan bahwa ada token naga hijau kecil di Gunung Tianxiang dan Aliansi Suci juga memiliki token naga hijau kecil. Holy Lord Tianqi mengangguk dan berkata, saya telah mengamati Anda secara diam-diam selama beberapa hari, dan Holy Master telah meyakinkan saya. Adapun pecahan api ilahi,
Anda tidak perlu khawatir, satu pecahan api ilahi cukup untuk 2 orang. Melewati. Lin Yun terdiam, memikirkan apa yang harus dilakukan. Peluang dan risiko di alam Tianhuang hidup berdampingan, dan risikonya pasti sangat besar, jika tidak, Holy Lord Phoenix ilahi tidak akan melakukan pengorbanan sebesar itu. Dibuka sekali dalam 1000 tahun. Seseorang pasti pernah pergi ke sana beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak ada kabar kembali. Orang-orang ini kemungkinan besar sudah mati. Sekalipun kamu tidak mati, apakah kamu masih bisa kembali ke Kunlun? Bagaimana jika saya tidak menjadi murid leluhur ilahi itu? Apakah masih ada kesempatan untuk kembali? Lin Yun memandang Kaisar Ilahi dan Dewa Suci dan mengungkapkan kekhawatirannya.